Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, perkenalkan nama saya Jonathan Fransilo Barat dengan NIM 12S22036. Perkenalkan, nama saya Felis Anggi Sirait, NIM 12S22006. Perkenalkan, nama Sri Stevina Talida Buki dengan NIM 12S22011. Perkenalkan, nama saya Ruben Syanipa dengan NIM 12S22026. Perkenalkan, nama saya Divya Ambarita dengan NIM 12S46. Yang pertama, di sini kita akan apa itu software quality assurance. Yang dimana software quality assurance itu merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan oleh QA engineer atau QA tester yang untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan standar. Software quality assurance merupakan juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis untuk mengevaluasi kualitas suatu produk. Berdasarkan International ISO 9126, software dapat dinilai kualitasnya berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu functionality atau fungsionalitas, yang dimana fungsionalitas ini merupakan faktor penting untuk setiap produk, atau QA harus memastikan bahwa produk yang dikembangkan menyediakan fungsi yang diterapkan dengan benar serta sesuai dengan kebutuhan user. Yang berikutnya adalah reliability atau keandalan, yang dimana didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk terus berfungsi ketika digunakan dalam periode waktu tertentu. Faktor keandalan juga dapat dilihat dari performance produk ketika menghadapi suatu kondisi. Sebagai contohnya, ketika koneksi mati selama 20 detik dan menyala kembali, produk harus bisa recover dan bekerja kembali secara otomatis. Berikutnya ada usability atau kebergunaan, yang dimana aplikasi harus dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Agar produk mudah untuk dioperasi dan dinavigasi, maka penting bagi pihak untuk mengembangkan agar mengetahui juga siapa yang akan menjadi pengguna dari produk tersebut. Yang berikutnya itu efisiensi, yang dimana karakteristik ini berkaitan dengan sumber daya sistem yang digunakan ketika software dijalankan. Sumber daya seperti jumlah ruang, memori, kapasitas, prosesor, dan lain-lain harus dapat digunakan secara efisien oleh software yang dikembangkan. Berikutnya ada maintainability atau maintainabilitas, yang dimana software harus memiliki karakteristik maintainability, yaitu kemampuan untuk bisa dimodifikasi. Maintainability juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan software untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, ada bagian portabilitas atau portability. Portability ini merupakan kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Software harus dapat beradaptasi dengan baik ketika digunakan pada program komputer yang berada seperti DOS, Windows, dan lain-lain. Jadi inti penting dari SQA ini, fokus utamanya SQA ini menjamin dari kualitas keseluruhan pengembangan perangkat lunak. Waktu penerapannya dilakukan sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, dan tujuan dari SQA ini meningkatkan kualitas keseluruhan perangkat lunak dengan fokus pada proses. SQA mencakup lebih dari sekedar pengujian, termasuk pemantauan dan perbaikan proses. Dia juga sebagai tester, makanya skopnya lebih besar. SQA memiliki cakupan global yang lebih luas karena mencakup seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Untuk bagian selanjutnya, yaitu ST, yaitu software testing. Apa itu software testing?
Software testing itu atau yang biasa disebut dengan pengujian perangkat lunak adalah sebuah aktivitas investigasi untuk mengumpulkan informasi kualitas dari sebuah produk yang nanti akan berguna untuk produk itu sendiri dan para stakeholder atau pemangku kepentingan. Teknik pengujian sendiri mencakup proses menggunakan produk secara teliti dengan maksud untuk menemukan kekurangan dan hal-hal yang bisa ditingkatkan pada produk tersebut. Pengujian perangkat lunak atau produk memberikan pandangan yang objektif dan independen dari produk untuk memungkinkan bisnis menghargai dalam memahami kualitas pada risiko pemakaian produk. Pada dasarnya, software testing ini dapat dilakukan sesegera mungkin ketika sebuah software sudah bisa dijalankan. Tapi hal itu juga bergantung pada pendekatan model pengembangan perangkat lunaknya, apa yang digunakan oleh tim. Lalu, misalnya itu dalam pendekatan model waterfall, aktivitas pengujian perangkat lunak akan dilakukan secara bertahap. Setelah tahap persyaratannya, sistem yang ditentukan telah diimplementasikan kepada produk yang dapat diuji. Sedangkan pada model agile terdapat tahap requirement, programming, dan testing sering dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Berikut adalah daftar acuan di mana suatu produk dapat lolos dalam software testing. Memenuhi persyaratan desain dan development, mencapai tujuan umum yang diinginkan oleh stakeholder, dapat digunakan secara efisien, dapat diinstal dan dijalankan di lingkungan yang dituju, dapat berjalan dengan waktu efisien, merespon hasil yang benar dari semua jenis input, macam-macam software testing. Terdapat banyak macam-macam tahapan untuk melakukan pengujian perangkat lunak. Banyak pengembang produk yang mencoba untuk menggunakan semua jenis tahapan untuk mencapai kualitas produk yang sempurna. Tapi umumnya tidak semuanya diadaptasi oleh pengembang produk. Semua itu tergantung pada waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pengembang produk tersebut. Berikut adalah tahapan yang dilakukan untuk mengukur kualitas produk yang dimulai dari yang paling atas ke bawah. Yang pertama adalah User Acceptance Test. User Acceptance Test atau tes penerimaan pengguna adalah sebuah tahapan final yang dilakukan dalam semua jenis model pengembang perangkat lunak. Testing ini bertujuan untuk menentukan apakah produk yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Kebutuhan tersebut berfokus kepada pengguna. Produk itu sendiri harus telah memenuhi fungsionalitas dan detail produk yang dapat diterima oleh pengguna. Kemudian ada usability testing. Nah, di sini akan dilakukan evaluasi pada produk yang memfokuskan pada pengidentifikasian masalah kegunaan, mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif, dan menentukan kepuasan pengguna produk. Dalam tahap ini, testing dilakukan oleh pengguna. Nantinya mereka akan menggunakan produk kita untuk menentukan apakah mereka puas dengan fungsionalitasnya, interface-nya, dan detail lainnya. Kemudian itu ada performance testing yang dimana ini merupakan suatu evaluasi terhadap produk untuk menentukan apakah sebuah produk tersebut telah memenuhi harapan dalam kecepatan waktu, skalabilitas, dan stabilitas di bawah beban kerja yang diharapkan. Biasanya produk harus memenuhi kriteria seperti response time dan throughput. Kemudian respon time ini akan menunjukkan waktu maksimum yang diizinkan untuk respon suatu produk. Sementara throughput-nya itu menentukan jumlah minimum query dan transaksi yang harus diproses dalam suatu durasi waktu. Kemudian ada stress testing, ini biasa disebut dengan torture testing, yang merupakan evaluasi produk dengan metode pengujian dengan memberi tekanan kepada produk secara intensif. Hal ini ditujukan untuk menentukan stabilitas produk atau sistem terlebih lagi saat menerima tekanan yang besar. Kemudian dia ada smoke testing atau biasa disebut juga dengan build verification testing atau confidence testing yang dimana merupakan suatu tahap pengujian untuk mengungkapkan kegagalan sederhana tapi yang cukup parah untuk menentukan ketidakberhasilan suatu fungsi atau fitur pada produk. Pengujian ini akan menentukan kelayakan rilis pada suatu build di produk
Dan kemudian testing ini juga terdiri dari sebuah kumpulan dari tes dasar seperti apakah program ini berjalan, apakah tombol ini berjalan, yang akan dijalankan pada setiap build dari produk untuk menguji fungsionalitas dari produk. Informasi tersebut akan digunakan untuk sebuah konfirmasi terhadap tim apakah dibutuhkan software testing lebih khusus ke bagian yang bermasalah. Kemudian ada sanity testing, di mana sanity testing ini sedikit mirip seperti smoke testing, di mana dilakukan setiap terdapat build baru pada produk, tapi testing ini adalah kumpulan dari regression testing, testing yang berfokus pada perubahan seperti fitur baru dan perbaikan bug. Kemudian regression testing itu adalah tahap pengujian untuk mengkonfirmasi apakah ada perubahan kode yang tidak mempengaruhi atau merusak fitur-fitur yang sudah ada, yang akan memastikan bahwa kode lama atau fitur yang lama masih bekerja dengan baik atau tidak mendapat efek setelah ada penambahan atau perubahan kode. Kemudian ada sistem testing, di mana sistem testing ini merupakan tahap ujian yang dilakukan setelah integration testing untuk menguji sistem secara keseluruhan. Kemudian semua modul atau komponen yang telah terintegrasi, yang keseluruhan komponen yang telah terintegrasi pada sistem telah memenuhi harapan. Kemudian ada integration testing, yang biasanya juga disebut sebagai integration and testing ANT. Kemudian di mana string adalah tahap testing yang dilakukan setelah unit test, yang melakukan pengujian terhadap suatu modul yang secara logika telah terintegrasi. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk menemukan kecacatan dalam interaksi antara modul perangkat lunak ketika mereka terintegrasi. Kemudian ada unit testing, di mana unit testing adalah pengujian yang berfokus pada unit yang terkecil pada desain produk, yaitu unit terkecil di sini dapat berupa sebuah kelas atau function pada suatu program. Kemudian inti utama dari ST itu, fokus utamanya adalah menguji fungsionalitas dan kinerja perangkat lunak yang didefinisikan untuk proses mengidentifikasi kecacatan dalam perangkat lunak. Kemudian waktu penerapannya itu dilakukan setelah pengembangan perangkat lunak yang bertujuan menemukan bug dalam kecacatan dalam perangkat lunak. Kemudian pada bagian SQA, software ST ini juga berperan, tapi hanya sebagian dari aktivitas dari si SQA. Kemudian pada global scope-nya itu ST memiliki cakupan terbatas terutama terkait dengan pengujian perangkat lunak. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami tentang software tester dengan perbedaannya dengan software quality assurance. Terima kasih.